Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi ini saya akan membahas satu judul tentang diperbaharui atau renewed.
Yesaya 40 ayat yang ke-30 sampai dengan 31 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak terasa kita akan segera mengakhiri tahun 2023 ini. Mungkin kita ada kekhawatiran memasuki tahun 2024. Nah, tetapi firman Tuhan mengingatkan agar kita datang senantiasa kepada Tuhan, berharap senantiasa kepadanya, menanti-nantikan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan berharap kepada Tuhan, supaya kita memiliki senantiasa kekuatan yang baru. Nah, tidak ada jalan yang lain, kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, menarik dikatakan di sini mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, kita tahu burung raja wali dijuluki raja burung. Nah, karena memiliki keunikan dan keistimewaan yang Tuhan berikan. Beberapa artikel menulis ketika ada badai, raja wali akan terbang lebih tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya ini melambangkan sesuatu sinergi. KBBI menerjemahkan kata sinergi adalah kegiatan gabungan atau kegiatan bersama-sama, bersinergi satu sama lain sehingga dapat kekuatan baru. Nah, dikatakan seperti seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, tentu raja wali memiliki dua sayap yang saling bersinergi sehingga bisa demikian, sehingga dia bisa naik terbang tinggi. Nah, kita belajar juga bagaimana sebagai orang percaya kita harus bersinergi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ketika kita bersinergi dengan Roh Kudus, ada perkara-perkara besar yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Nah, sekali lagi tentang Raja Wali, ketika ada badai, dia tidak menghindar, tapi justru membiarkan dirinya di dalam badai dengan membentangkan sayapnya, sehingga dia bisa terbang semakin tinggi. Bukan mengepak-ngepakkan sayapnya, tetapi justru menghampiri badai dan membentangkan sayapnya, mengikuti putaran badai tersebut. Nah, dengan menyerap kekuatan badai tersebut, Raja Wali ini dapat terbang tinggi. Dia bukan lari dari badai, tetapi dia menghadapinya. Nah, ada satu ungkapan atau judul lagu bahkan dikatakan badai pasti berlalu. Nah, badai sebesar apapun tidak akan ada selamanya di dalam kehidupan kita. Pasti akan berlalu, apalagi kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sama seperti Raja Wali tadi, dia semakin terbang lebih tinggi melewati badai. Bahkan dijadikan kesempatan untuk dia terbang semakin tinggi. Ini yang bisa kita pelajari dari seekor burung Raja Wali. Nah, apa yang kita harus lakukan agar kita mendapat kekuatan yang terus diperbarui? Untuk memasuki tahun 2024, ada hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekuatan yang terus diperbarui. Yang pertama dikatakan senantiasa berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Dikatakan kita harus selalu berharap, atau tidak ada yang lain. Manusia bisa mengecewakan, Tuhan tahu manusia mengecewakan, tetapi Tuhan mau kita hanya berharap kepada Dia, bukan kepada situasi yang ada di sekitar kita, bukan kepada orang atau orang terdekat yang ada di sekitar kita, tetapi Dia mau kita hanya berharap kepada Tuhan. Yang kedua, melewati badai persoalan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, waktu saya teringat cerita Yusuf, waktu Yusuf di masa mudanya dia dihianati oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dibuang. Tetapi pada waktu dia diangkat jadi posisi penting di Mesir pada waktu itu,
Dia tidak mau balas dendam. Dia tidak mau, bahkan waktu dia ketemu kakaknya, "Hei kakak, ini aku Yusuf yang kamu buang," kata Yusuf. Kenapa? Karena dia bilang, karena dia tahu Tuhanlah yang menaruh dia di posisi itu. Walaupun kakak-kakaknya mereka-rekakan kejahatan, tetapi Tuhan rubah. Tuhanlah yang memproses hidup Yusuf. Nah makanya dia tahu sekarang, bahwasanya sekarang saya baru tahu bahwasanya kejadian waktu itu untuk memproses saya kepada posisi yang sekarang ini. Itu yang dialami oleh Yusuf. Makanya dikatakan kita tahu sekarang. Dulu kita belum tahu, tetapi sekarang waktu kita sudah melewati, kita baru tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari lewati atau hadapi ketika ada persoalan, mari hadapi bersama Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu berlari kepada tujuan. Nah, firman Tuhan katakan dalam Filipi 3 dan 14, dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, tujuan kita bukan hidup selama-lamanya di muka bumi ini, tetapi hidup dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Saat kita punya tujuan ilahi dalam hidup kita, kita akan selalu memiliki kekuatan yang terus diperoleh. Betul, kita harus menjadi berkat di masa kita hidup ini, tetapi kita punya tujuan lain, kita hidup kekal, atau kita punya tujuan ilahi di dalam kita yang selalu bisa memotivasi atau menguatkan iman kita, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Itulah tujuan kita hidup kekal bersama Tuhan. Nah, 3 hal ini yang kita harus miliki, kekuatan yang terus-menerus diperbarui dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, melewati badai persoalan, dan berlari kepada tujuan. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat renungan pagi ini yang menguatkan kami, untuk kami senantiasa diperbarui oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, selalu menuntun kehidupan walaupun kami sedang mengalami persoalan, sedang mengalami badai, tapi kami percaya, kami mau berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Pada akhirnya kami mengerti bahwasanya Engkau Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Maka dengan itu Roh Kudus, bantu kami senantiasa dalam kehidupan kami sehari. Tuntun kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang harinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.